Analisa strategis, mafia Bank Indonesia dan peran Perry Warjio, tahun 2019 sampai tahun 2025. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pembukaan. Bank Indonesia bukan lembaga netral. Sejak era reformasi hingga pemerintahan Jokowi, Bank Indonesia pelan-pelan disusupi dan dikuasai oleh kekuatan yang bukan bekerja untuk rakyat. Wajahnya tampak akademis. Bahasa-bahasa mereka terbungkus, stabilitas moneter, dan arus modal. Tapi di balik itu semua, berdiri struktur kekuasaan gelap, mafia bank sentral. Tokohnya yang paling kuat dalam satu dekade terakhir adalah Perry Warjio. Dengan gaya bicara lembut, latar belakang religius, dan sikap akademis, Perry tampak seperti teknokrat sempurna. Tapi justru dari sanalah kejahatan dimulai, teknokrasi yang melayani kekuasaan, bukan kebenaran. 2. Siapa Perry Warjio dan jaringannya? Perry Warjio adalah Gubernur Bank Indonesia dari tahun 2018, dan diperpanjang oleh Presiden Jokowi untuk periode kedua pada tahun 2023. Sampai 2025, ia masih menjabat. Selama menjabat, Perry menciptakan dan melindungi sistem yang menjadi rumah bagi mafia moneter. Berikut ini sebagian dari jaringan dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung. A. Aktor-aktor kunci. Perry Warjio, otak teknokratik, membuka ruang sistemik bagi mafia keuangan. Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, pelindung oligarki bunga tinggi. Doni P. Juwono, Deputi Gubernur, memfasilitasi kebijakan QRIS. Juda Agung, Deputi Gubernur, loyalis Perry, pengembang sistem digital BI. Luhut Binsar Panjaitan, tokoh politik pelindung proyek ekonomi yang dibackup BI. Jokowi, atasan formal Perry, menjadikan BI alat pembiayaan kekuasaan. IMF dan elit finansial global, penentu doktrin ekonomi moneter Perry. Anak Perry Warjio, mendirikan fintech dengan mentor langsung dari ayahnya. Fintech asing dan bank besar, mitra mafia untuk transaksi gelap. 3. Modus kejahatan moneter di era Perry, tahun 2019 sampai tahun 2025. 1. Cetak uang, tahun 2020 sampai tahun 2022. Mengatasnamakan pandemi, BI mencetak uang hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah melalui skema Burden Sharing. Sebagian besar uang itu tidak masuk langsung ke rakyat, dialirkan ke proyek-proyek oligarki, menjadi ladang korupsi bersama Kemenkeu, BUMN, dan bank-bank kroni. 2. Kompromi bunga tinggi. BI menahan suku bunga tinggi secara sengaja. Tujuannya, memastikan bank besar tetap untung, menghambat sektor real, membuat negara terus membayar ratusan triliun bunga utang. 3. QRIS dan sistem pembayaran. QRIS dijadikan instrumen kontrol massal dan pencucian uang terselubung. Transaksi digital tidak diawasi ketat. Fintech anak Perry diberi fasilitas. Banyak dana judi online, narkoba, dan pemilu masuk lewat jalur ini. 4. Kolusi keluarga. Perry menyuruh pejabat BI untuk mementor langsung anaknya, yang mendirikan fintech. Ini bukan hanya konflik kepentingan, tapi bentuk korupsi nepotisme sistemik. 5. Penukaran falas dan arus modal gelap. BI tidak menindak transaksi mencurigakan menjelang Pilpres 2024. Dolar AS dan Yuan masuk tanpa kontrol ketat. BI pura-pura tidak tahu, padahal sistem pemantauan ada di tangan mereka. 4. Kerugian negara yang ditimbulkan. Cetak uang dan inflasi tersembunyi, lebih besar dari 300 triliun rupiah. Bunga utang yang dipelihara BI, lebih besar dari 150 triliun rupiah per tahun. Kebocoran QRIS dan fintech, 50 triliun rupiah sampai 100 triliun per tahun. Kebijakan nilai tukar pro konglomerat, kerugian tak langsung pada UMKM dan ekspor. Total kerugian negara tahun 2019 sampai tahun 2025 konservatif 1.500 triliun rupiah. V. Kepada siapa Perry menghamba? 1. Jokowi, memastikan BI selalu siap menalangi APBN. Memberi ilusi stabilitas menjelang pemilu. 2. Luhut, melindungi arus modal proyek tambang, infrastruktur, dan ekspor ilegal. Membuat skema pembayaran luar negeri bebas pajak lewat sistem bank bayangan. 3. IMF dan Bank Dunia, melanjutkan ideologi, inflasi rendah dan bunga tinggi. Membuka peluang ekspansi bank asing ke fintech.
Apakah Perry menyetor uang ke mereka? Tidak secara langsung. Tapi Perry membuka sistem agar mereka dapat mengambil uang secara legal tapi merusak. Itulah bentuk baru kolusi, sistemik, sunyi, dan licin. 6. Kronologi per tahun 2019 sampai tahun 2025. 2019, Perry kukuhkan sistem digitalisasi keuangan nasional. KRIS mulai dirancang. 2020, pandemi, Perry setujui Burden Saring cetak uang lebih besar dari 400 triliun rupiah. BI mulai jadi ATM rezim. 2021, Perry lindungi proyek Bansos, padahal syarat akan pencucian uang. Sistem pembayaran digital makin longgar. 2022, kasus pencucian uang melalui transaksi BI tembus 300 triliun rupiah, disorot PPATK. Perry tutup mulut, tidak klarifikasi. 2023, diangkat kembali oleh Jokowi jadi gubernur BI. Mulai diketahui anaknya menjalankan fintech dengan dukungan BI. 2024, BI diam terhadap arus dana pemilu. Uang masuk dari luar negeri untuk kampanye ilegal. 2025, sistem BI makin dikendalikan loyalis Perry. Perry siapkan pensiun dengan menjadikan fintech keluarga sebagai pewaris tahta gelap. 7. Arahan Tuhan Yesus Kristus terhadap mafia Bank Indonesia. Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Mafia di Bank Indonesia telah menjadikan Mamon sebagai tuan. Mereka memeras rakyat dengan bahasa ekonomi, menghancurkan masa depan generasi muda dengan sistem keuangan palsu, memperkaya diri dan tuannya dengan mencetak uang lalu mendiamkan pencucian uang. Arahan dari Tuhan Yesus sangat jelas. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan tidak akan diam, akan datang waktunya, setiap transaksi disingkapkan. Setiap kolusi dibongkar, setiap pemimpin yang mengkhianati rakyat akan ditelanjangi. Tugas kita adalah menyuarakan kebenaran, menolak Mamon, dan membangun sistem keuangan yang kudus, adil, dan berpihak kepada orang kecil. Tuhan Yesus tidak membenci teknokrat, tapi Ia murka kepada teknokrat yang menyembunyikan kejahatan dengan angka dan teori. Indonesia akan dibebaskan, dimulai dengan membongkar kejahatan Bank Indonesia dari dalam. Titik.